Nama Indonesia. Pada tahun 1847 di Singapura, terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earp, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah Jaya. Dalam Jaya volume 4 tahun 1850, halaman 66 hingga 74, Earp menulis artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian nation. Dalam artikelnya itu, Earp menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earp mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia. Pada halaman 71, artikelnya itu tertulis, penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Earp sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia daripada Indonesia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu. Sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon dan Maldives. Earp berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu, Earp memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam Jaya volume 4 itu juga, halaman 252 hingga 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earp dan huruf U digantinya dengan huruf O agar istilah ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah orang India, sebab julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya, kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begini. Mr. Earp menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni Indonesia yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Dan lambat laun, pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Dan pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku Indonesian Oder the Insel des Malaysian Archipel. Sebanyak 5 volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum dalam Encyclopedia van Nederlands Indie tahun 1918.
Pada kenyataan, Bastian mengambil istilah Indonesian itu dari tulisan-tulisan logam. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesian Persbureau. Nama Indonesia juga diperkenalkan sebagai Indies oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven. Sejalan dengan itu, Inlander diganti dengan Indonesia. Itulah nama Indonesia. Terima kasih.